Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6. Nama saya Rayhan Rizky Cahyana Putra dengan NIM 202318800055. Di sini saya akan menjelaskan tentang asal tari topeng Betawi. Tarian topeng Betawi adalah kesenian tradisional dan sudah seperti identitas bagi masyarakat Betawi itu sendiri. Hanya saja, gerakan yang dibawakan dalam tarian ini sedikit banyaknya terpengaruh tradisi Sunda dan Cina. Hal ini juga bisa dilihat dari kostum yang dikenakan oleh penari tersebut. Tari topeng mengusung visualisasi gerak yang diciptakan tanpa konsep khusus. Dalam tarian menggabungkan beberapa kesenian tradisional seperti Indonesia sekaligus. Biasanya, penari topeng akan mengenakan properti seperti topeng banjet khas Karawang dan bahasa yang dipakai Betawi. Setelah itu, pada masa penciptaan tari topeng Betawi, tarian ini selalu menjadi salah satu bagian dari upacara adat untuk menceritakan kembali mengenai kisah-kisah atau hikayat warisan leluhur. Di kalangan masyarakat Betawi, tari topeng diyakini mempunyai kekuatan magis untuk tolak balak. Hanya saja, unsur sakral dalam tarian topeng perlahan mengalami pergeseran seiring dengan pergantiannya zaman. Jika pada awalnya tari topeng diselenggarakan oleh pemberi acara atau hajatan dengan dimaksudkan untuk menjauhkan dari mara bahaya atau kesialan, maka berbeda dengan sekarang. Di era modern saat ini, tarian topeng dianggap hanya bermuatan sebagai hiburan tradisional saja. Di masyarakat Betawi sendiri, sebuah acara besar akan terasa kurang lengkap apabila tidak dimeriahkan oleh pementasan tarian topeng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amalina Najah Mahmuda dengan NIM 202318800057. Di sini saya akan menyampaikan tentang sejarah tari topeng Betawi. Berdasarkan sumber catatan sejarah, tari topeng Betawi diciptakan oleh dua orang seniman bernama Makinong dan Kong Jion pada tahun 1930. Konon tarian ini dibuat karena terinspirasi tari topeng Cirebon yang pada zaman dahulu sering ditampilkan berkeliling oleh seniman jalanan. Disebutkan bahwa dasar pola gerakan dalam tarian topeng Betawi berasal dari era Kesultanan Cirebon. Tarian tradisional dari Cirebon ini memiliki ciri khas berupa para penari yang mengenakan topeng dengan karakter tertentu. Di kemudian hari, topeng tersebut menjadi karakteristik tarian ini. Bagi etnis Betawi sendiri, topeng Betawi umumnya ditampilkan sebagai media hiburan untuk mengisi berbagai acara seperti tasyakuran hitanan, hajatan pernikahan, pentas kesenian atau budaya, dan sebagainya. Masyarakat Betawi bahkan percaya bahwa tarian ini dapat menjadi tolak bala. Seiring dengan berlalunya waktu, kepercayaan tersebut mulai memudar secara perlahan. Fungsi tarian juga berubah, yaitu pementasan hiburan semata. Sebenarnya, perubahan fungsi dan kepercayaan tersebut tidak memberikan begitu banyak pengaruh pada perkembangan tarian ini. Saat ini, tarian topeng telah dikembangkan menjadi beberapa varian. Di antaranya adalah tari topeng tunggal, tari lipet gandes, tari enjot-enjotan, tari topeng cantik, tari gegot, tari topeng putri, tari Kang Aji, dan tari topeng ekspresi. Perkenalkan, saya Kinanti Guarsanda KH dengan NIM 202318800058 dari kelompok 6. Saya akan menjelaskan pola dan gerakan dari tari topeng Betawi. Pola dan gerakan dari tari topeng Betawi ini mengandalkan dari ketahanan kaki. Karena saat menari nanti, penari akan melakukan gerakan untuk menurunkan tubuh, sehingga bertumpu pada kaki. Gerakan ini disebut dengan mendak. Nah, selain itu, penari juga akan mengandalkan keluasan dari gerakan tangan dan gerakan pinggul. Nah, tari topeng Betawi ini mempunyai 11 gerakan dasar. Di antaranya ada goyang, gibang, pablang, kewer, dan tidak selancar. Nah, lalu seperti dengan namanya, penari akan menggunakan topeng dalam pertunjukannya. Nah, ada syarat dari penari topeng dalam menari, yaitu yang pertama adalah ajar, yaitu karakter dari penari yaitu harus yang ceria. Penari tidak boleh menunjukkan gerak-gerik sakit.
Yang kedua adalah gendes, yaitu gerakan gemulai. Yang ketiga adalah menari lepas. Menari lepas ini berarti penari harus menari bebas tanpa adanya rasa terkekang. Nah, lalu selain itu terdapat beberapa properti dan tata busana juga dalam tari topeng Betawi ini. Nah, pertama itu properti yang paling utama adalah topeng yang umumnya terbuat dari plastik atau kayu dan biasanya itu memiliki ukiran khusus di sananya. Lalu yang kedua adalah busana atasan berupa baju kurung, yaitu baju khas yang berwarna cerah dan berlengan pendek. Nah, di situ juga akan ada motif dari rendah dan benang emas. Lalu yang ketiga ada mongkron, yaitu kain bordir yang akan bercorak batik sebagai penutup pada bagian dada. Lalu yang keempat ada sampur atau selendang, biasanya digunakan di bahu atau ada juga yang digunakan di pinggang dan diselipkan pada sela-sela tangan, sela-sela jari. Nah, lalu ada celana kurung dengan panjang 3/4 dengan warna cerah menyesuaikan dengan warna atasan. Di ujungnya itu ada hiasan dari bordir benang emas. Nah, yang berikutnya ada kain penutup yang digunakan dililit pada area pinggang hingga atas paha. Lalu ada mahkota. Nah, mahkota ini akan berbeda sesuai dengan lakon yang dilakoni. Lalu ada sumping. Sumping ini adalah semacam benda yang diselipkan pada bagian telinga kanan dan kiri. Dan biasanya berwarna keemasan. Lalu ada kupluk atau penutup kepala berwarna hitam yang dihiasi dengan hiasan-hiasan. Nah, lalu ada ikat pinggang untuk menahan aksesoris atau atribut agar tidak lepas dari penari. Nah, lalu ada anting. Anting ini akan memiliki bandul berwarna-warni sesuai dengan warna dari kostum. Nah, lalu ada keris yang akan diselipkan pada bagian pinggang nanti. Nah, dan sebagai instrumen dari tari topeng Betawi ini biasanya bisa menggunakan seperangkat alat gamelan. Nah, tari topeng Betawi ini masih terus ada dan berkembang dan dilestarikan hingga saat ini. Dan terkenal bukan hanya karena menghibur, namun juga dengan adanya nilai edukasi yang tinggi di dalamnya. Perkenalkan, nama saya Adisti Putri Marlian Dewi dengan NIM 202318880056. Ketoprak merupakan makanan khas Indonesia yang menggunakan ketupat sebagai bahan utamanya. Biasanya, ketoprak dijajakan menggunakan kereta dorong di jalan-jalan atau pedagang kaki lima. Makanan khas ini banyak ditemui di kota Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rosa Harunisa dengan NIM 202318880064. Untuk asal-usul ketoprak sendiri, nama makanan ini diambil dari bunyi piring yang terjatuh. Awalnya, penjual makanan mencoba untuk membuat makanan baru yang berbeda agar laris dijual. Ia membuat makanan dari bihun, tahu, dan ketupat untuk disiram oleh bumbu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dafa Brilian Azharina Quratayun dengan NIM 202318880065. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan tentang asal-usul ketoprak. Setelah selesai menghidangkan makanan tersebut ke atas piring, tangannya tergelincir dan membuat makanan buatannya terjatuh. Piring yang terjatuh itu mengeluarkan bunyi ketoprak. Oleh karenanya, makanan ini diberi nama ketoprak. Ada pula yang mengatakan jika nama ketoprak merupakan akronim dari ketupat dan toge yang ditoprak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nazwa Fahira dengan NIM 202318880059. Cara pembuatan ketoprak. Bahan-bahan utama adalah tahu, ketupat atau lontong, bihun, mentimun, tauge. Bisa juga ditambahkan telur rebus. Bahan-bahan utama disiram dengan saus kacang, kecap manis, dan taburan bawang merah goreng. Dapat pula dihidangkan dengan tambahan kerupuk atau emping melijo. Beberapa versi ada pula yang menyertakan tempe sebagai komponennya. Alat yang digunakan untuk mengolah ketoprak tidaklah sulit, yakni hanya butuh ulekan dan pisau. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitratullah dengan NIM 202318880066. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai sejarah Monumen Pancasila.
Ide awal pendirian monumen adalah seorang warga negara RI biasa dari kota sederhana yang ada di Jakarta bernama Sarwoko Martokusumo. Setelah pusat pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia kembali ke Jakarta yang sebelumnya berkedudukan di Yogyakarta pada tahun 1950, menyusul pengakuan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia oleh pemerintahan kolonial Kekaisaran Belanda pada tahun 1949. Pembangunan Tugu Monas bertujuan mengenang dan melestarikan perjuangan bangsa Indonesia pada masa Revolusi Kemerdekaan 1945 agar terus membangkitkan inspirasi dan semangat patriotisme generasi penerus bangsa. Pada tanggal 17 Agustus 1954, sebuah komite nasional dibentuk dan sayembara perancangan monumen nasional digelar pada tahun 1955. Terdapat 51 karya yang masuk, akan tetapi hanya satu karya yang dibuat oleh Friedrich Silaban yang memenuhi kriteria yang ditentukan komite. Sayembara kedua digelar pada tahun 1960, tetapi sekali lagi tak ada satupun dari 136 peserta yang memenuhi kriteria. Ketua juri kemudian meminta Silaban untuk menunjukkan rancangannya kepada Soekarno. Akan tetapi, Soekarno kurang menyukai rancangan itu dan ia menginginkan monumen itu berbentuk lingga dan yoni. Silaban kemudian diminta merancang monumen dengan tema seperti itu. Akan tetapi, rancangan yang diajukan Silaban terlalu luar biasa sehingga biayanya sangat besar dan tidak mampu ditanggung oleh anggaran negara. Terlebih kondisi ekonomi saat itu cukup buruk. Silaban mencoba untuk merancang bangunan yang lebih kecil dan menyarankan pembangunan ditunda hingga ekonomi Indonesia membaik. Soekarno kemudian meminta arsitek Sudarsono untuk melanjutkan rancangan tersebut. Sudarsono memasukkan angka 17, 8, dan 45 melambangkan 17 Agustus 1945 ke dalam rancangan monumen itu. Tugu Perangkatan Nasional ini kemudian dibangun di area seluas 80 hektar. Tugu ini diarsiteki oleh Friedrich Silaban dan Sudarsono yang mulai dibangun pada 17 Agustus 1961. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Juwita Korina Izati dengan NIM 202318800063. Di sini saya akan menjelaskan tentang pembangunan Monumen Nasional atau Monas beserta rancangan pembangunannya. Yang pertama, pembangunan Monumen Nasional atau Monas. Pembangunan terdiri atas 3 tahap. Tahap pertama dalam kurun waktu 1961 hingga 1965. Dimulai secara resmi pembangunan ini pada tanggal 17 Agustus 1961 dan Soekarno secara seremonial menancapkan pasak beton pertama. Pembangunan tahap kedua berlangsung pada kurun waktu 1966 hingga 1968 dan akibat terjadinya gerakan 30 September sehingga tahap ini sempat tertunda. Tahap terakhir berlangsung pada tahun 1969 hingga 1976 dengan menambahkan diorama pada Museum Sejarah. Lokasi pembangunan monumen ini dikenal dengan nama Medan Merdeka. Monumen secara resmi dibuka untuk umum dan diresmikan pada tanggal 12 Juli 1975 oleh Presiden Republik Indonesia Soeharto. Yang kedua, rancangan pembangunan monumen. Rancangan pembangunan Tugu Monas berdasarkan pada konsep pasangan universal yang abadi, yaitu lingga dan yoni. Lingga dan yoni merupakan lambang kesuburan dan kesatuan harmonis yang saling melengkapi sedari masa prasejarah Indonesia. Selain itu, bentuk Tugu Monas juga dapat ditafsirkan sebagai sepasang alu dan lesung, yaitu alat penumbuk padi yang didapati dalam setiap rumah tangga petani tradisional Indonesia. Dengan demikian, rancangan pembangunan Monas penuh dimensi khas budaya bangsa Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Henum Rendika Sabani dengan NIM 2023188061. Di sini saya akan menjelaskan relief sejarah Indonesia.
Pada tiap sudut halaman luar yang mengelilingi monumen terdapat relief timbul yang menampilkan Gajah Mada, sejarah Majapahit, dan sejarah Singosari. Relief ini bermula di sudut timur laut dengan mengabadikan kejayaan Nusantara di masa lampau, dan secara kronologi menggambarkan perlawanan rakyat Indonesia pada masa penjajahan Belanda. Kemudian Museum Sejarah Nasional. Pada kedalaman 3 meter di bawah permukaan tanah terdapat ruang besar Museum Sejarah Perjuangan Nasional dengan ukuran 80 x 80 meter yang dapat menampung sekitar 500 orang pengunjung. Ruang besar berlapis marmer terdapat 51 diorama, yaitu 48 diorama pada keempat sisinya dan 3 diorama di tengah yang menampilkan sejarah Indonesia sejak masa prasejarah hingga Orde Baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farah Desinta Putri Biali dengan NIM 22318800060. Baik, saya akan melanjutkan tentang Monumen Nasional, yakni bagian dari Monumen Nasional itu terdapat ruang kemerdekaan. Di bagian dalam cawan monumen terdapat ruang kemerdekaan berbentuk amphitheater. Ruangan ini menyimpan simbol kenegaraan dan kemerdekaan Republik Indonesia. Di antaranya ada naskah asli proklamasi kemerdekaan Indonesia yang disimpan dalam kotak kaca di dalam gerbang berlapis emas. Lambang negara Indonesia, peta kepulauan NKRI, bendera merah putih, dan dinding yang bertulis naskah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Selanjutnya ada pelataran puncak dan api kemerdekaan. Di puncak Monumen Nasional terdapat cawan yang menopang nyala lampu perunggu yang beratnya mencapai 14,5 ton dan dilapisi emas 35 kg. Lidah api atau obor ini berukuran tinggi 14 meter dan berdiameter 6 meter, terdiri dari 77 bagian yang disatukan. Lidah api ini sebagai simbol semangat perjuangan rakyat Indonesia yang ingin meraih kemerdekaan. Membahas transportasi, untuk mengunjungi Monumen Nasional dapat melalui angkutan umum dengan jalur bus maupun jalur kereta api. Di dalam kompleks Monumen Nasional terdapat kereta wisata untuk membawa pengunjung ke pintu masuk monumen. Baik, mungkin cukup sekian paparan review tentang makanan khas daerah, tari daerah, dan tugu dari kelompok 6. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.